Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidil mursalin imamil muttaqin habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mempertemukan kita untuk sama-sama menikmati hidup di bawah naungan Al-Quran. Membaca kehidupan manusia yang secara umum terbagi 3 golongan. Mukmin, kafir, dan yang pura-pura mukmin padahal kafir. Iya, cuma itu sebetulnya. Di awal Al-Baqarah kita temukan ada muttaqin, ada kafaru, dan dari mulai wa minan nasi sampai ayat 19-20 tidak disebutkan namanya. Kenapa? Karena tampilannya mukmin tetapi kafir. Hanya 3 kelompok manusia di dunia. Untuk menghadapi orang kafir yang jelas-jelas terus terang mengatakan anti-Islam, kita memang tidak sulit untuk mengetahuinya. Tapi yang tampil sebagai muslim, dia ikut ke masjid, dia pakai pakaian muslim, istilah di Indonesia pakai baju koko, ya, pakai sorban, masuk pesantren. Padahal ternyata dia adalah kader komunis. Ini yang paling berat. Dan upaya mereka saat ini jelas-jelas adalah sangat-sangat mengerikan. Di mana itu adanya? Duka ting tadi mananya? Ya Allah, sangat mengerikan sekali. Sehingga lihat langkah-langkah berikutnya yang sangat sulit. Kalau sekarang kelihatan kan bagus, bisa tampil menjadi imam sholat, ini yang paling berbahaya nih. Padahal di balik itu adalah hanya untuk mencari dukungan. Bahkan kalau kita lihat, saksikan di perjalanan saat ini, karena memang sekarang sedang zamannya pamer foto, pamer poster di mana-mana. Kan kita lihat rata-rata senyum ya. Senyum semuanya. Saya tadi berangkat dari rumah sampai ke sini, foto yang terlihat tidak senyum cuma 1. Yang lain rata-rata senyum. Mungkin yang 1 ini dia lupa barangkali. Pas ketika memang kameramen di depan langsung cetrek, dia lupa perlu senyum apa enggak. Kemudian keburu diperbesar. Bagaimana sebetulnya kehidupan orang-orang yang mengaku mukmin padahal tidak mukmin? Itulah sebetulnya yang disebut dengan mujrimun. Orang yang betul-betul membahayakan. Apa sih arti mujrimun? Mujrimun itu kata sifat. Ditemukan dalam Al-Quran kata mujrimun, mujrimin, ajramu lebih dari 30 kali. Di akhir surat As-Sajdah kita temukan inna minal mujrimina muntaqimun. Allah tegaskan sungguhnya kami pasti akan membalas orang-orang mujrimin. Dan untuk lebih fokus kajian tentang mujrimun atau kaum mujrimun, kita buka saja surat Al-Mutaffifin. Surat Al-Mutaffifin dari mulai ayat 29. Saya bacakan sekilas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. وَإِذَا انقلبوا إِلَى أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ
وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم Innal ladzina ajramu sesungguhnya orang-orang yang berbuat jarimah. Jarimah sering diartikan perbuatan kriminal. Perbuatan yang senantiasa membahayakan yang lain. Bukan cuma membahayakan dirinya, tetapi juga membahayakan orang lain. Itulah jarimah, ijram, mujrim orangnya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang termasuk golongan mujrimun suka ketawa-ketawa ketika bertemu dengan orang yang beriman. Kita tentu tidak boleh buruk sangka langsung kepada potok-potok yang tertawa ya. Walaupun boleh jadi di antara mereka ada tertawa yang bermakna mencemoohkan, ada yang tertawa sinis. Tapi kalau dipoto kelihatannya enggak. Karena dipoto tujuannya untuk menarik massa. Tapi ketika bertemu langsung tidak mustahil banyak orang yang menertawakan umat yang beriman. Tapi apakah hal tersebut akan membahayakan orang yang beriman? Untuk sementara mungkin dipandang membahayakan. Tetapi sebetulnya kebahayaan tersebut akan menimpa mereka sendiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Dalam surat Al-An'am ayat 11 Allah tegaskan, katakan oleh kamu wahai Muhammad dan juga para pelanjut Nabi Muhammad, penyebar risalah tauhid, penyebar Al-Quran, sampaikan kepada mukminin mukminat, siru fil ardi, silahkan lakukan perjalanan jelajahi bumi. Tidak sampai sebumi, ya sebenua. Tidak sampai sebenua se-Indonesia lah. Tidak sampai se-Indonesia se-Bandung juga enggak apa-apa. Yang paling penting kita lakukan perjalanan untuk apa? Thumma anzuru, perhatikan oleh kamu, lihat dengan mata kepala kamu. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Apa sebetulnya yang dialami oleh orang-orang yang suka mendustakan Allah, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasul, mendustakan agama. Di depan pura-pura iya, di belakang berubah. Itu kan berdusta. Itulah sifat munafikin lagi itu. Ya, seminggu yang lalu saya diizinkan Allah untuk melakukan perjalanan agak jauh. Artinya hidup atau perjalanan dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang anti-Islam. Saya berniat ingin melaksanakan perintah dari ayat yang tadi. Tanggal 10 bulan ini saya tiba di Paris. Kemudian ngisi ceramah di sana 2 tempat. Kemudian 2 hari berikutnya berangkat ke Brussels. Terus ya kelilinglah gitu sampai 6 negara. Saya banyak tafakur sepanjang perjalanan sambil dialog dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana.
terkait dengan orang-orang yang membenci Islam. Ternyata jangankan nanti di akhirat, di dunia pun mereka tidak menikmati kehidupan yang sebenarnya. Saya sewaktu ngisi pengajian hari pertama di satu kota namanya kota Lyon, atau orang Perancis menyebutnya Lyon, walaupun tulisannya Lyon. Saya bertanya kepada masyarakat di sana, bagaimana angka bunuh diri di sini? Oh, sangat tinggi katanya. Akibat apa coba bunuh diri? Kalau bukan karena bimbang gelisah, gak mungkin mereka bunuh diri. Sebab urusan kehidupan duniawi sangat luar biasa mengagumkan di sana. Tata kota begitu rapi, lalu lintas begitu rapi, kemudian juga fasilitas kehidupan, fasilitas kesehatan dijamin di Perancis itu. Tentang kesehatan, tentang pendidikan dijamin, gak perlu bayar. Yang penting berguna buat kepentingan negara. Tapi ternyata kenapa banyak bunuh diri? Apa yang membuat mereka bunuh diri? Minuman gak perlu beli. Kalau di kita minum kan selalu harus pakai botolannya. Berani ibu-ibu pas wudhu langsung sambil minum. Di sana semua keran sudah steril. Saya alhamdulillah selama berada di beberapa hotel nggak perlu beli minuman. Walaupun rombongan orang Indonesia karena sudah terbiasa di Indonesia, sebelum masuk hotel beli dulu minuman. Satu botol 600 mili harganya 2 euro. 2 euro kan 33.000. Mahal bener gitu. Buat saya karena dulu juga waktu saya di Mesir sudah biasa air minum di sana dari keran bisa langsung diminum. Sebetulnya kalau kita kaji banding yang lebih memungkinkan seperti itu adalah Indonesia. Punya sumur di mana-mana, aliran air lancar di mana-mana, lebih memungkinkan. Tapi kenapa? Jangan saya yang jawab, biar pemerintah yang jawab. Kenapa seperti itu? Nah kemudian saya sewaktu melihat ikon Paris yang begitu tinggi, bertanya-tanya dalam hati, ini menurut sejarah dibangun tahun 1889 dengan menelan biaya sekian triliun. Yang dinikmati apa ya? Terutama yang membangunnya dan yang punya gagasan, berapa lama dia menikmati hasil karyanya? Enggak sempat dia nikmati kecuali cuma sebentar saja kan. Setelah itu meninggal, selesai. Dihadapkan kepada balasan dari Allah Subhanahu wa taala akibat dia tidak mau beriman kepada Allah. Bahkan berjuang mendustakan agama Allah. Maka yang menikmati sebenarnya kota-kota di Eropa adalah umat yang bertauhid. Kalau yang bertauhid betul-betul menikmati. Hari kedua, pas hotel yang kami ambil adalah dekat masjid besar. Menjelang waktu subuh tiba, saya ke masjid. Nikmat luar biasa. Rasa dingin menjadi energi untuk segera masuk ke masjid. Kurang lebih setengah jam sebelum azan dikumandangkan, jamaah sudah banyak di dalam masjid. Lebih dari 100 orang. Waktu sholat subuh berlangsung, lebih dari 200 orang. Siapakah yang merasakan nikmat hidup seperti itu kalau bukan orang yang bertauhid? Yang lain masih tidur nyenyak. Silahkan mereka ketawa kepada mukminin. Mukminin adalah sejuk-sejuk saja, aman-aman saja. Menikmati kehidupan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ketiga saya berangkat ke Brussels. Ternyata ikon Brussels adalah patut kita ketawakan. Biar jangan mereka saja yang mengatawakan kita, kita yang mengatawakan mereka. Apa itu ikonnya? Patung anak kecil yang sedang pipis.
Kita kan yang mengetawakan mereka. Dan itu ternyata diburu oleh sekian banyak turis berfoto-foto di situ. Saya betul-betul tafakur, la haula wala quwata illa billah. Apa yang dinikmati oleh mereka berfoto dengan patung anak kecil yang sedang pipis itu. Sebelum saya menemui patung itu juga ada patung yang lainnya yang sedang tertidur. Dan itu diusap-usap katanya untuk dapatkan hoki. Benar-benar itu kita yang layak mengetawakan mereka, bukan mereka mengetawakan kita. Makanya di dalam surat Al-Mutaffifin ini tadi ayat ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Kita lihat ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Sungguhnya orang yang beriman juga mengetawakan mereka. Nah, kemudian setelahnya saya berada di Brussels yang di tempat yang sangat bagus, dikelilingi gedung-gedung yang sangat mewah dan bersejarah. Merenung di situ, banyak sekali orang berlalu lalang. Tapi saya tafakur, biasanya kalau di tengah-tengah masyarakat muslimin, bila ada bapak-bapak, ibu-ibu, umpamanya 50 orang, mungkin anaknya 100 orang kan ya, bawa anak-anak. Di sana saya melihat bapak-bapak, ibu-ibu begitu banyak, tak satu anak pun ada. Gak ada yang bawa anak. Terus mereka bawa apa? Bawa anjing. Jadi mereka ngasuh anjing. Saya dalam hati, patut saya mengetawakan mereka. Mereka dikerjain anjing. Kalau kita sibuk ngurus anak, ibadah, jihad, nilainya jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan generasi mendatang yang akan juga mendoakan kita kalau kita memang mendidik anak kita dengan tepat dan benar. Hadis sangat populer, waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Itu di Brussels. Kemudian hari berikutnya lagi berangkat ke Amsterdam. Begitu pula banyak saya saksikan orang yang berdatangan berkumpul tapi susah melihat anak. Apa yang terjadi? Kok seperti ini? Ternyata memang masyarakat yang tidak beriman di daerah-daerah terutama di Eropa, kalau di Asia masih dipengaruhi oleh muslimin, oleh mukminin. Di sana bawaannya memang adalah sudah semakin sulit menghadapi masa depan, dipenuhi dengan kebimbangan, kegelisahan. Jangankan untuk ngurus anak, untuk ngurus dirinya saja sudah repot. Sehingga banyak bunuh diri. Sudah banyak bunuh diri, kemudian tidak punya anak, apa yang akan terjadi di masa mendatang? Habislah. Oleh karena itu, saya langsung muncul baik sangka baru merasakan nikmat baik sangka kepada orang-orang yang orang Indonesia yang tinggal di Eropa nggak mau pulang ke Indonesia. Saya baik sangka muncul. Kenapa baik sangka? Oh, mereka ingin memperbanyak muslimin di sana. Ya kan? Karena non-muslim berkurang terus, yang hidup bunuh diri, yang menikah juga tidak mau punya anak, dan kaum muslimin tidak membatasi. Bahkan bangga banyak anak yang ya punya banyak anak itu. Wallahu alam di sini ibu-ibu. Ada yang anaknya 15. 10 atuh. Kalau 5, kalau 5 mah agak rame kelihatannya. Termasuk saya juga 5 anak saya. Dan ditambah dengan cucu 2. Dan sekarang ya sudah jadi aki-aki sekarang. Ya hamba-hamba Allah, kenikmatan yang tak terhingga. Ganti dengan Huawei. Nah, kemudian saya juga mendengar di Belanda sudah banyak yang bunuh diri dan umat Islam bertambah terus, sekarang sudah 30%.
Kemudian suami istri tidak mau punya anak, kalaupun punya anak paling banyak 2. Rata-rata yang berani punya anak cuma 1. Berarti pemuda, pemudi bertemu ketika meninggal tinggal 1. Artinya 1 tambah 1 adalah 1 ya. Kalau kita kan 1 tambah 1 bisa jadi 10, bisa jadi iya. Di sana 1 tambah 1 cuma 1. Di samping itu di Belanda sudah legal pernikahan sesama jenis. Bagaimana mungkin bisa punya anak? Kata para pendukung LGBT, bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kan bisa titip. Yang dititipinya nggak ada gimana? Jangankan menerima titipan, dirinya aja sudah nggak mau. Jadi lama-kelamaan akan berkurang terus. Makanya pihak pemerintah di sana yang tidak menyaksikan banyak muslimin membuka pintu selebar-lebarnya untuk datang imigran dan membuat paspor warga negara di sana. Ya termasuk apabila orang Indonesia setelahnya dapat doktor dari Jerman, dari Perancis, kok malah berganti warga negara jadi warga negara di sana, baik sangkalah. Boleh jadi mereka memandang ke Indonesia sudah banyaklah para dai. Sekarang saya mau dakwah di sini dan tidak perlu ceramah keliling ke kota-kota, cukup mendidik anak, mendidik keluarga, membina pribadi dan perbanyak anak. Boleh jadi itu. Itulah baik sangka saya untuk sementara ini. Makanya bolehlah kita ketawa kepada orang yang memang mencemoohkan Islam. Kemudian perbandingan yang sangat menakjubkan buat saya. Di Eropa kan ada pusat atau kota yang dipandang mungkin kota suci agama tertentu. Tidak perlu saya sebutkan agamanya ya. Udah pada ngerti semuanya. Yaitu Italia. Di Roma di sana. Saya sewaktu sampai di tempat banyaknya masyarakat di Italia, di kota Milan, hiruk pikuk masyarakat begitu banyak. Dan lagi-lagi sulit untuk melihat anak. Cuma 1 saya lihat anak. Itu pun kelihatannya yang bawa anak bukan penduduk sana, tapi orang luar. Tapi kalau anjing mah banyak. Lalu tour leader berkali-kali mengingatkan, hati-hati di sini. Angka jarimah, angka kejahatan di sini tertinggi di Eropa. Saya langsung termenung, subhanallah. Kota suci umat Islam, angka tertinggi keamanan. Ya kan? Kota suci luar Islam, angka tertinggi kejahatan. Semakin bersyukur kita kepada Allah, kita diberi nikmat iman. Alhamdulillah. Di Mekah, di Madinah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan ibadah musim panas di sana, lalu sholat bukan di Masjidil Haram, bukan di Masjid Nabawi, tetapi di masjid-masjid yang lain, umpamanya di Aziziyah, di Misfalah. Sholat zuhur musim panas, pas masuk ke masjid, di luar masjid banyak mobil-mobil mewah yang mesinnya hidup, orangnya sudah berada di dalam masjid. Pas kita keluar dari masjid, masih banyak mobil-mobil mewah yang mesinnya hidup, orangnya masih dalam masjid. Kok enggak khawatir hilang? Emang di sana aman. Kenapa tidak dimatikan mesinnya? Biar dingin terus kan. So, kalau dimatikan kan pasti panas. Nah saya saksikan biasa mobil-mobil yang di sini jarang sekali yang memilikinya, di sana berjajar di sekeliling masjid mobil-mobil mewah yang mesinnya hidup-hidup saja. Sementara di Italia diingatkan berkali-kali, kalau kita sedang berada di rumah makan di restoran,
Jangan sekali-kali nyimpan barang di sini. Apalagi di bawah. Kenapa? Harus nempel saja barang. Kalau simpan di sini, tiba-tiba kita langsung ada yang mengganggu dari sebelah kiri, barang sudah hilang. Begitu cepatnya. Para penjahat di sana ternyata sangat ahli. Jadi penjahat profesional. Bahkan banyak sekali yang tampil mau memberi jasa, menawarkan jasa. Ketika ada orang yang sedang berfoto-foto, kamu mau foto bersama, biar saya ambil. Diserahkanlah kamera kita ke dia, langsung dia foto dengan bagus. Setelah itu bayar sekian puluh euro. Kalau enggak dikasih, kamera enggak akan diberikan pada kita. Ketika kita pemainnya berkata, saya kan tidak ada janji, berantem siap mereka. Begitulah keadaan negeri yang mayoritas non-muslim. Sering diangkat di Indonesia, oh Eropa maju betul. Tidak dapat kita pungkiri kemajuan fisiknya. Tapi apakah hidup kita cukup hanya sehat jasmani? Rohani tidak. Kemudian sekian banyak orang yang berpegang teguh dengan agama tertentu non-Islam. Mereka kan punya kewajiban yang sangat memberatkan. Sampai dipotong 10% dari penghasilan mereka untuk dikasihkan kepada pemimpin-pemimpin agama mereka. Yang akhirnya mereka keluar dari agama tersebut dan tidak masuk agama yang lain. Artinya memilih ateis. Karena mereka memilih ateis, otomatis mereka semakin jauh dari bimbingan spiritual. Walaupun bimbingan spiritual pun ada yang benar, ada yang salah. Yang salah pun tidak didapat, apalagi yang benar. Apa yang terjadi? Kebimbangan, kegelisahan menghantui mereka. Sehingga lagi-lagi bunuh diri. Sehingga kalau sedang kita berada di dalam kereta, tiba-tiba terjadi peristiwa, itu adalah peristiwa bunuh diri yang paling sukses. Yaitu menabrak adik ke kereta. Kalau pemanyakan menjatuhkan dari hotel, ya mungkin mati, mungkin enggak, cuma menderita saja. Tapi kalau langsung menabrak adik ke kereta, langsung ke gilas kereta, ya udah. Dan itu yang paling sering terjadi di sana. La haula wa la quwata illa billah. Makanya kita semakin meningkat rasa syukur dengan siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lakukan perjalanan di muka bumi untuk mengetahui bagaimana kehidupan orang-orang yang mendustakan agama Allah. Mendustakan firman Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya juga pas sampai di Jerman, di Köln, menyaksikan satu tempat ibadah yang sudah tua, tinggi, warnanya sudah hitam, katanya dibangun 600 tahun yang lalu. Jadi artinya di situ tempat ibadah tertua. Saya pun sempat bertanya, ini masih berfungsi enggak ini? Jawaban mengatakan, ya, sebagai tempat wisata saja. Terus tidak ada aktivitas yang lain. Itu adalah tempat konser musik saja. Pusat konser musik. Jadi tidak ada aktivitas ibadah. Enggak ada. Karena yang mungkin dulu adalah para pelaku ibadah di situ kan sudah pada meninggal. Sedangkan kan tempat ibadah mereka kan ada daftarnya kan orang yang beribadah di situ. Masuk Masjid Istiqomah, mana daftarnya, kartunya. Kalau di Islam gak ada itu. Di tempat yang lain kan ada kartu anggota. Gak bisa sembarangan masuk. Ketika orang yang punya kartu anggota sudah pada meninggal, tinggallah momen sejarah saja, monumen sejarah saja. Setelahnya saya melihat tempat ibadah yang tua itu, tidak lama dibawa ke masjid. Megah sekali masjidnya.
kenikmatan sulit untuk saya bayangkan. Air mata pun menetes sewaktu sujud di tempat tersebut. Merasakan nikmat iman tidak dapat diukur dengan apapun. Dan bertemulah dengan sesama muslimin dari berbagai bangsa dan bahasa. Luar biasa. Kenikmatan umat Islam dimanapun berada dapat menikmati tempat ruku, tempat sujud, tempat ibadah. Semua masjid di dunia milik semua umat Islam. Beda dengan tempat ibadah yang lain. Hanya milik orang yang punya anggota saja, kartu anggota. Sehingga tidak bisa orang Indonesia yang bukan muslim jalan-jalan ke Amerika, ke Eropa, sembarangan masuk tempat ibadah mereka di sana. Jadi bagaimana mereka ibadahnya? Itulah perbedaan antara umat Islam dengan non-muslim. Oleh karena itu sangat penting untuk dikaji hal-hal ini biar umat Islam jangan takut terus, tapi harus ada bahagianya. Jangan merasa ditekan terus, tapi juga ada dimotivasinya. Penting untuk kita tingkatkan kewaspadaan, tapi jangan sampai membuat kita kecil hati, putus asa. Waspada sangat penting, terutama di Indonesia saat ini sedang menghadapi sekian banyak hal, sekian banyak masalah. Kewaspadaan perlu ditingkatkan. Sebab negara Indonesia negara yang sangat subur. Muslimin adalah merupakan komunitas terbesar di dunia. Oleh karena itu sangat wajar kalau sekiranya alladzina ajramu, orang-orang yang berdosa kini memusatkan perhatian ke Indonesia. Ingin merusak keislaman muslimin Indonesia. Sangat-sangat mungkin. Terus sikap kita bagaimana? Indonesia, dunia milik Allah. Apabila Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi apapun. Dan apabila Allah izinkan, apapun akan terjadi. Walaupun tidak semua izin disertai dengan keridhaan. Ada izin tanpa ridho, ada izin dengan ridho. Spanyol dulu dikuasai 800 tahun oleh umat Islam. Sekarang sudah berubah. Dikuasai oleh anti-Islam. Atas izin Allah. Tapi Allah tidak ridho kepada mereka yang menguasai itu. Yang Allah ridhai umat Islam yang dulu yang menguasai Spanyol selama 800 tahun. Apakah akan kita biarkan Indonesia mengalami Spanyol? Na'udzubillah min dzalik. Harus bagaimana kita saat ini? Tentu kita sangat penting untuk senantiasa meningkatkan kewaspadaan. Dengan sekian banyak tanda-tanda, gejala-gejala, langkah-langkah pihak luar ingin menguasai Indonesia, kita jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kedekatan diri kita kepada Allah. Sungguh di hadapan Allah ringan, di hadapan Allah kecil Indonesia ini. Dan Allah kalau menghendaki untuk mengabulkan doa seorang hamba, enggak ada bedanya di hadapan Allah mengabulkan doa seorang hamba dengan mengabulkan doa sejuta hamba. Makanya jangan sampai kita merasa kecil hati. Saya mah ngadoa kumaha udah banyak dosa. Alhamdulillah ngaku banyak dosa. Salah satu langkah untuk melakukan perbaikan. Perbaiki diri kita sendiri, bersihkan dari dosa. Setelah itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang diri di malam hari tak ada yang tahu kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih terjamin keikhlasannya. Mari kita manfaatkan setiap kita berdoa terutama di malam hari. Jangan hanya sekedar berdoa untuk diri pribadi, keluarga dan tetangga, tapi untuk negara kita. Yakin Allah akan mengabulkan selama keikhlasan terpelihara. Jangan sampai ada ragu-ragu. Saya kan bukan seorang ahli ibadah, bukan seorang ulama, bukan seorang pejuang. Bagaimana doa saya bisa dikabul? Hati-hati kalimat itu. Jangan sampai mengendap pada diri kita. Di hadapan Allah enggak ada perbedaan mengabulkan doa seorang hamba dengan mengabulkan doa 5 miliar hamba. Sama di hadapan Allah. Kecil manusia ini.
Saya sewaktu naik kabel kar di Swiss, dilihat dari atas orang yang sedang main ski kayak semut. Aduh, saya waktu itu betul-betul menangis kepada Allah. Ya Allah, aku saja melihat manusia sekecil itu. Bagaimana aku di hadapan Engkau ya Allah. Bagaimana dunia di hadapan Engkau, betapa kecilnya. Tetapi walaupun kecil didengar oleh Engkau ya Rabb. Karena itu tidak boleh kecil hati, tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Kuasa mengabulkan permohonan kita. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Iya. Iya. Ini waktunya saya tuh sangat sempit sekarang ini. Jadi ya sebentar lagi. Jadi sekarang saya mau ngisi manasik haji di Riung Bandung. Haji yang akan berangkat bersama saya tahun ini. Ada 3 bis. Kemudian setelahnya ngisi manasik ada acara lagi. Ya alhamdulillah masih diberi nikmat sehat. Baik, saya lanjutkan. Jadi Al-Quran menjelaskan tentang hakikat orang yang mujrimun itu, walaupun tampilannya begitu mengagumkan, bisa ketawa-ketawa melihat umat Islam, sebenarnya mereka menderita. Kalbu mereka itu menderita sebetulnya. Termasuk kalau ada. Mudah-mudahan aman kalau berkata kalau ada. Kalau ada di Indonesia yang begitu, entah pribadi atau kelompok, mempermainkan umat Islam, mempermainkan umpamanya kumpulan 212, mempermainkan umpamanya reuni 212, mencemoohkan umpamanya orang-orang yang suka sholat. Sebetulnya mereka sendiri lebih menderita daripada kita. Kita saja memandang, ini orang pika sebelum pisan. Sebetulnya mereka lebih menderita daripada kita. Karena mereka kan tentunya sudah capek berpikir bagaimana cara memojokkan umat Islam. Berpikir harus mengorbankan harta. Berpikir juga korban waktu. Berpikir juga bagaimana nasib saya ke depan. Buat kita korbankan harta, korbankan waktu menghadapi sekian banyak cemoohan. Masa depan kita asal penuh dengan kesabaran, ketawakalan, keimanan, ditunggu oleh kenikmatan yang abadi. Kita tidak akan punya program, na'udzubillah, tidak akan punya program bunuh diri. Orang-orang lain banyak sekali yang seperti itu. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang yang mujrimun itu melewati kaum muslimin, mereka kedip-kedipan matanya. Ya, kenapa kedip-kedipan matanya? Aratel kali. Sakit mata. Ya, mereka mencemoohkan kita. Karena memang mereka sendiri adalah sebetulnya dalam keadaan capek. Kemudian untuk menghilangkan rasa capeknya, sudahlah mempermainkan umat Islam. Padahal mereka lebih capek daripada kita. Dan kembali lagi pembahasan tadi, ini oleh-oleh selewat. Sampai saya setelahnya sekali berangkat ke sana, merasa terpanggil untuk menemui tempat yang lain lagi, nggak tahu kapan ini. Pertama saya kan ke Jepang dulu. Di Jepang kan selalu diangkat, ya bagus segala-galanya. Dan konon kabarnya angka bunuh diri sana tertinggi lagi. Memang di Jepang pencurian tidak seperti sana. Lebih bisa dikatakan aman. Aman di sana. Untuk di kota Tokyo.
Tapi di daerah yang lain ada yang jahat juga. Ada di sana. Cuma saya lupa namanya. Kehidupannya kumuh biasa. Jangan sampai dipandang kalau non muslim rapi-rapi semua. Enggak. Yang rapi-rapi, yang kumuh-kumuh. Muslim juga yang kumuh ada, yang rapi ada. Maka perbandingannya harus total. Harus universal. Sungguh tidak adil, tidak objektif. Kalau dibandingkan antara muslim yang tertinggal dengan non-muslim yang maju. Tidak objektif itu. Yang maju dengan yang maju lagi perbandingannya. Yang tertinggal dengan yang tertinggal lagi perbandingannya. Baru objektif itu. Cuma semaju-majunya non-muslim hanya di bidang fisik. Sedangkan di bidang itu, di balik itu cukup menderita mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Ketika bertemu dengan sesama muslim, ketawa, tampil senyum, di belakang kita main-main aja dengan mereka. Mereka berbahagia dengan sesama mereka, kebahagiaan sejenak. Saya sewaktu mengelilingi kota Amsterdam naik perahu, luar biasa melihat bangunan-bangunan yang begitu megah, begitu tinggi, mewah, rapi. Hati bertanya, berapa lama dinikmati bangunan ini oleh para pembangunnya? Itu yang saya pertanyakan. Capek membangun itu. Setelahnya mereka membangun, berapa lama mereka menikmati bangunan ini? Hanya sebentar. Itu pun belum pasti. Buktinya banyak yang memang gelisah bimbang. Yang menikmati sekarang adalah umat Islam di sana. Umat Islam menikmati. Karena itu Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 105. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Sungguh telah kami tetapkan dalam Zabur bahwa bumi ini pewarisnya hamba-hambaku yang saleh. Ini sejak dahulu sampai sekarang, sampai hari kiamat, bumi itu hanya dinikmati oleh orang yang bertauhid. Yang tidak bertauhid tidak akan menikmati, walaupun kelihatannya bisa ketawa, bisa senyum. Tapi di balik itu juga merasa terancam. Dan ini bukti setelahnya kita lihat kehidupan masyarakat mereka. Makanya sekarang juga orang-orang yang ingin merusak, kalau ada, kasih garis bawahi kalau adanya, biar aman. Kalau ada satu kelompok masyarakat yang ingin merusak Indonesia, ingin merusak muslimin, ingin merusak politik Indonesia, ingin merusak ekonomi Indonesia, mereka mungkin bisa mencapai dan mereka nikmati beberapa hari. Setelah itu mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Sementara orang yang beriman berjuang menghadapi kenyataan dan ada catatan imbalan yang indah di hadapan Allah. Entah sempat menikmati kemenangan di dunia ataupun tidak. Jadi kalau muslim cuma dua, menang atau menang. Kalau orang kafir kalah atau kalah, gitu aja deh. Hanya tampilannya sepertinya menang dan kalah. Sebenarnya enggak. Mukmin menang dan menang. Kafir kalah dan kalah. Harus tertanam dalam kalbu kita keimanan ini, keyakinan ini. Dan sangat penting hal ini juga persiapan kita menghadapi 17 April. Iya. Emang kenapa sih 17 April duka teh nggak ya naon 17 April teh? 17 April sering dibilang, ini termasuk para penceramah, saya ingin menyampaikan kritikan nih, mudah-mudahan bermakna kepada para penceramah. Mereka berkata 17 April menentukan 5 tahun mendatang.
hati-hati. Jangan 5 tahun. 5 tahun belum tentu. Jangan-jangan kita besok dijemput ajal kok. Atau setelahnya mencoblos 17 April besoknya kita mati. Mana 5 tahun? Mestinya bagaimana? 17 April menentukan kehidupan abadi di akhirat. Harus kita rubah kalimat itu. Sehingga lurus niat kita. Ikhlas kita mencari ridha Allah. Bukan untuk bangsa. Iya bangsa, tapi itu sasaran, bukan tujuan. Dalam sekian banyak aktivitas umat Islam harus jelas mana niat, mana hikmat, mana sasaran, mana tujuan. Beda tentunya kan sasaran dan tujuan. Sasaran bisa tercapai, bisa enggak. Tujuan harus tercapai. Karena tujuanlah yang pasti. Sasaran itu tidak pasti. Ibu-ibu mendidik anak. Ingin supaya anak ini adalah sukses. Bisa sarjana, bisa S1, S2, S3. Kalau ada S4, S5. S-teler. Mungkin tercapai, mungkin enggak. Itu sasaran. Maka tanamkan kepada anak-anak kita tujuan belajar. Mencari ridha Allah. Tujuan belajar melaksanakan perintah Allah. Mungkin mencapai sarjana, mungkin enggak. Apabila sudah kuliah sekian lama, mengeluarkan dana sekian puluh juta, ratus juta, sudah diwisuda, doktor, besoknya meninggal. Sedih kan kita? Gagal, sia-sia nih belajar. Betul sia-sia kalau niatnya hanya untuk mendapatkan gelar. Tapi kalau tujuannya melaksanakan perintah Allah, mencari ridha Allah, enggak sia-sia. Alhamdulillah dia meninggal setelahnya melaksanakan kewajiban mencari ilmu sekian banyak dan hingga mendapatkan gelar. Dan dia dapatkan gelar, dia meninggal insya Allah. Kalau memang niat karena Allah, fisabilillah. Tampilannya enggak ada perbedaan. Beda tipis. Antara yang benar dengan yang salah. Beda tipis. Beda tipis kalau disingkat jadi apa? Ibu Betty. Iya. Jadi sebenarnya sangat penting bagi kita untuk kembali lagi menghadapi pilpres, pemilu, meluruskan niat. Saya waktu di perjalanan kemarin kan selalu rombongan berfoto-foto. Setiap kali berfoto kan suka beri isyarat dengan jari. Saya kan enggak gitu. Saya mah biasa-biasa aja. Sampai sewaktu sarapan, di mana waktu itu saya ditanya langsung. Waktu di Luzern, di Swiss. Kalau Pak Ustadz, milih nomor berapa? Saya bilang sama. Pilihan saya dengan pilihan Bapak dan Ibu sama. Cuma saya hanya percaya kepada pilihan saya. Tapi saya tidak mau dan tidak boleh beriman. Maksudnya iya, saya juga berharap Bapak dan Ibu jangan beriman kepada pilihan Ibu. Tapi percaya itu yang harus mengantarkan kita untuk jelas pilihan kita. Tapi iman hanya kepada pencipta mereka. Dua yang akan kita pilih salah satu di antara dua. Dua-duanya juga kita enggak tahu sampai usianya enggak. Maka kita hubungkan kepada Allah. Semoga Allah mengangkat untuk menjadi presiden itu adalah hamba yang akan Allah berikan usia padanya, hamba yang akan Allah berikan hidayah taufik padanya, hamba yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Itu yang paling utama. Akhirnya langsung dikomentari oleh tour leader. Oh iya ini masalah akidah ya Ustaz. Iya saya bilang ini masalah akidah. Makanya saya bilang harus berada dalam posisi ingin menggiring. Untuk supaya entah apa pilihannya, siapa pilihannya, ingat yang harus kita imani Allah. Kalau sudah kita hubungkan kepada Allah, Allah yang akan menentukan. Mana yang lebih tepat untuk Indonesia, untuk umat Islam. Bukan otak kita, bukan tim sukses. Tim sukses enggak punya daya, enggak punya apa-apa kalau tidak Allah izinkan.
Ini masalah akidah ini. Masalah keimanan. Harus dijaga. Khawatir kalau kita langsung mempercayakan kepada gambar, mempercayakan kepada isyarat, mempercayakan kepada tim sukses, Allah cabut barokah. Sehingga kita akan dikalahkan. Kita khawatir. Luruskan niat. Luruskan akidah kita. Ini sangat penting. Baik, hamba-hamba Allah, kita cukupkan dulu ya, insya Allah. Lain kesempatan kita bertemu lagi. Iya, memang waktunya sebentar. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu lagi. Dan tadi sudah saya sebutkan kata mujrimun dalam Al-Quran di atas 30 kali. Kalau kita mau membahas semuanya, paling harus 30 kali pertemuan. Ya, kita cukupkan dulu untuk sementara. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafi'ina mulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulih ajma'in. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Alim al-ghaibi wasyahada. Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami panjatkan puji dan syukur Engkau yang menanamkan ke dalam kalbu kami nikmat iman, nikmat yakin. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau pula yang berkuasa memelihara nikmat iman ini. Ya Allah, kami tidak mampu memelihara nikmat iman. Kami tidak mampu istiqomah tanpa hidayah dan taufik-Mu ya Rahman. Allahumma ya Tuhan kami, Engkau maha tahu keadaan negeri kami, masyarakat kami. Ilahana ya Tuhan kami. Sungguh Engkau lah yang menguasai semua manusia. Engkau yang menggenggam kalbu semua bangsa ini ya Allah. Berikan hidayah taufik-Mu kepada bangsa ini agar memilih orang yang Engkau ridhai ya Allah. Agar mereka memilih orang yang Engkau cintai dan mencintai Engkau. Ahli sujud, ahli ruku, beriman dengan benar-benar beriman kepadamu. Tidak pura-pura iman. Allahumma ya Rabbana ya Tuhan kami, kuatkan ya Allah keimanan kami. Berikan kepada kami nikmat istiqamah hingga ajal menjemput kami. Kami senantiasa mengatakan kalimat yang suci, kalimat yang Engkau ridhai. Berikan kepada kami kemudahan mengatakan kalimat la ilaha illallah menjelang napas terakhir kami hembuskan. Ya Rabbana, berilah kami nikmat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.